melakukan kegiatan reses di Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Rabu 25 Juni 2025, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 2 banyak menerima aspirasi. Di antaranya, terkait banyaknya penerimaan bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan yang nonaktif secara tiba-tiba. Kemudian, usulan terkait insentif guru ngaji yang diminta kembali diberlakukan, di mana insentif guru ngaji yang pernah dianggarkan melalui APBD kini tak ada lagi. Lalu, ada usulan perbaikan atau peningkatan jalan penghubung dari Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, menuju Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Usulan lain yang disuarakan, permintaan menurunkan potongan timbangan atau refraksi singkong di tingkat pabrik dan lapak yang saat ini menyentuh angka 40%. Kemudian, usulan berikutnya pembuatan puskesmas pembantu di Kampung Sri Kencono. Pasalnya, setelah ada pemekaran Kampung Sri Kencono tak lagi memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu yang dulu pernah ada saat ini ikut di kampung pecahan. Kemudian usulan perwakilan KWT. Mereka menginginkan adanya bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan kegiatan lebih produktif. Aspirasi peserta ditanggapi jajaran anggota DPRD Dapil 2 sesuai bidangnya masing-masing. Diketahui, anggota DPD Lampung Tengah dari Dapil 2 melakukan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 3 masa sidang 3 tahun 2025 di Balai Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung. Dapil 2 meliputi Kecamatan Bandar Surabaya, Sekuti Surabaya, Bumi Nabung, Rumbia, Putra Rumbia, dan Bandar Mataram. Kegiatan reses diikuti 10 anggota DPD Lampung Tengah Dapil 2, yaitu Yuliana, Riki Hendra Saputra, Kasih, IKD Asyana Firi, Usnul Huda, Baroji, Agus Triono, Oktavia Aspriani, Mary Andriani, dan Dedi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikum tabik ngalipura. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Lampung Tengah yang kami banggakan dan yang berbahagia yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bumi Nabung beserta stafnya yang saya hormati, kepada yang terhormat Sekretariat DPRD Lampung Tengah yang saya hormati, kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sekampung Sri Kencono yang saya hormati, pada yang terhormat Ketua BPK, pengurus ataupun anggota yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan suatu kesehatan baik sehat jasmani dan rohani sehingga bisa hadir di Balai Kampung Sri Kencono dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Pak anggota Dewan yang baik yang senior, yang junior, yang baru. Kami dengan nama Sularto, Kepala Kampung Sri Kencono, dan kami ini tempatnya ataupun kurang seandainya kami sebagai kepala kampung ataupun tuan rumah di acara hari ini ataupun sore hari ini, apabila kami dalam penyambutan ataupun kurang tempat ataupun yang lainnya, ya jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, terutama bagi warga kami saat ini bisa hadir di tengah-tengah kita, anggota Dewan Dapil 2 alhamdulillah cukup semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa di acara hari ini yaitu mengenai acara aspirasi ataupun bahasa kerennya reses, awal ini katanya aspirasi ataupun usulan mengenai. Jadi bahasanya biar enak, nanti apa yang jadi unek-unek kita khususnya di Kampung Sri Kencono
baik mengenai pembangunan ataupun apapun bisa disalurkan ataupun disampaikan kepada Bapak Ibu. Dari aspirasi kita nanti khususnya ke Bapak Ibu anggota Dewan bisa tersalurkan ataupun bisa diekspresikan, yang jelas bisa realisasi. Nah, untuk poinnya Bapak Ibu anggota Dewan, di kampung kami ini memang yang paling dominan mengenai kita tidak pernah muluk-muluk, yang penting jalannya bagus, jalan di ladang bagus, pupuknya tidak susah, terus kesehatan memadai, itu saja sudah cukup, tapi tidak perlu lain. Saya yakin di kampung kami ini, ya kebetulan kampung Sri Kencono ini termasuk kampung mandiri bahasa. Cuma yang belum bisa mandiri semaksimal mungkin hanya dengan bahasanya ribik-ribik ataupun dengan secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu mohon bimbingan ataupun arahan khususnya dari Bapak Ibu anggota Dewan, bagaimana cara untuk memajukan ataupun membenahi kampung yang mungkin saat ini kurang baik, mudah-mudahan di esok hari ataupun di kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Mungkin saja yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Penanda pada sikap nyaman Dewan bahasa sikap si kurang lucu. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun tapi ngalimro. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 yang berjumlah 10 orang. Yang saya hormati Bapak Camat Buminabung beserta staf, Forkopimda dan juga Bapak Babinsa. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung beserta stafnya, dan yang saya hormati seluruh hadirin hadirat tamu undangan reses yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu di Balai Kampung Sri Kencono dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kemajuan Sri Kencono, khususnya umumnya Kecamatan Buminabung. Amin. Sholawat beserta salam Allah mari kita tujukan kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami mewakili 10 anggota Dewan Dapil 2 DPRD Kabupaten Lampung. Mohon maaf atas keterlambatannya Pak Bu ya, karena memang posisinya hujan, di sana molor, di sini juga molor biasa, jam karet, jam Indonesia. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Iya. Ini masih ada yang single Pak Bu. Ini 10 anggota Dewan ada yang single gitu. Jadi nanti kalau memang Bapak punya anak yang ini boleh, punya mantu, Ibu anggota Dewan atau Mas anggota Dewan. Begitu ya. Sebelum kami memperkenalkan satu persatu Bapak, Ibu-ibu semuanya, jadi salah satu fungsi anggota Dewan itu mengadakan reses asmara, jaring asmara, bukan asmara cinta sayangan, bukan ya. Ini menjaring aspirasi masyarakat yang disebutkan asmara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu nanti sampaikan apa yang menjadi tupoksi bapak-bapak, ibu-ibu, usulan apapun, jangan hanya terkait jalan saja Bu. Banyak pos di APBD Kabupaten Lampung Tengah ini Bu, banyak Pak. Jadi bisa pendidikan ya, mungkin sekolah SD-nya minta rehab, minta tambah kelas, ruangan guru boleh juga.
Ada juga pos kesehatan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang BPJS-nya ini yang dapat bapak kepala kampung ini yang gratis itu saudaranya kepala kampung dan saudaranya aparatur kampung. Nah ini mungkin nanti bisa diusulkan ya. Jangan hanya di jalan saja bapak-bapak, ibu-ibu, karena apa? Anggaran pos jalan memang mohon maaf, memang dengan adanya efisiensi dan Bapak Presiden Prabowo ini memang dikurangi. Oleh sebab itu nanti saya berharap usulannya jangan jalan infrastruktur saja, tapi pendidikan, kesehatan, kesenian atau apa yang lain, yang penting bisa masuk di pos APBD Lampung Tengah. Baik, sebelum panjang lebar saya perkenalkan satu persatu. Mana tadi Pak Nafir sama Pak ini masih di kamar mandi ya. Dari sebelah ujung kiri saya ini Pak Bu, Bapak Riki Saputra dari fraksi PKB, Ketua fraksi PKB Lampung Tengah. Doakan dulu insya Allah kalau memang mekar seperti itu, beliau adalah kandidat utama jadi bupati seperti itu. Iya, Bapak Riki ini insya Allah minimal nanti ya 2020 jadi wakil bupati ya Bu ya. Nah, sebelah Pak Riki ada orang yang punya kasih sayang sesungguhnya Pak Bu. Beliau orang yang meluas asih, makanya Allah angkat derajatnya dari tukang sayur keliling. Bu naik motor etek, tahu Bu ya? Naik mobil yang keliling tiap pagi bawa aja etek namanya ya. Itu beliau angkat derajatnya karena Allah asihnya Allah, Bu kasih gitu. Dari fraksi Gerindra. Nah, ini jadi motivasi kita Bu ya. Jadi tukang sayur aja bisa anggota dewan ya. Itu. Sebelahnya ini Ibu Yuliana dari fraksi Golkar. Beliau berkediaman di Bandar Mataram. Kalau Bu Kasih tadi di Putra Rumbia. Kalau Pak Sri ini 2 rumah Bu. Bumi Nabung Ilir ada, Metro ada. Jadi kalau ke Metro silakan mampir ke tempat beliau, pasti nanti kasih angpau. Sebelah saya ini Bu, cantik, energi luar biasa Bu, single, Pak single. Mungkin kalau bapak-bapak kasih ini boleh di sini ya. Ibu Mbak Otavia, nih, ini Mbak Ota ini ya. Nah, dari fraksi Golkar. Kalau saya nggak usah kenalan, sudah tahu semuanya. Nah, saya sendiri Bapak Husnul Khotimah, Husnul Huda Pak. Husnul Huda, Mbak ya Husnul Huda dari fraksi Golkar. Ini sedulurnya Mas Husni kalau ini, Mas Katno itu sedulur plus Boyos, Mas Larto juga sedulur nih, insya Allah Mas ini juga calon sedulur nih. Dan sebelah kanan saya ini, kira-kira layak nggak Bu saya dampingi Mas Diki jadi wakil bupati Sintang Timur? Canda ini. Doa ya, mudah-mudahan nanti 2029 diijabah. Amin. Sebelah kanan saya ini luar biasa, malah melihat partai politik senior saya ini, Bapak Deddy Saputra, Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra. Ini anak mas Pak Prabowo, Bapak Kiai Mirza ini, Pak Bu. Jadi kalau masalah jalan nanti usulan langsung sama beliau Pak, karena Komisi 3 itu yang membidangi infrastruktur salah satunya, dan beliau ketuanya. Langsung ACC nanti usulan Bapak Ibu diparipurnakan sama Bapak Bupati sebagai pihak eksekutif, nanti insya Allah periode anggaran APBD 2006 di ACC. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini masih single juga Pak Bu, ini single. Ini mohon maaf ngapunten, suaminya meninggal dunia 1 tahun yang lalu. 2 tahun ya, jalan 2 tahun Bu. Iya, Pak Dobel gak mau dia Bu, gak mau dimadu dia. Canda. Nah, Ibu Meriah Diani dari fraksi PKB. Kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 5 Bu, yang menjadi pendidikan, kesehatan dan semuanya Bu. Lengkap Komisi 2 ini Bu, lengkap semuanya. Alat kelengkapan Dewan Akademi hampir diborong oleh Komisi 2. Dan luar biasa Pak Bu, dari 50 anggota Dewan itu macan-macan Lampung Tengahnya ada di dapil 2 Bu, yang bisa membawa anggaran ke dapil 2 ini
belakang mana ya? Ininya, nanti Pak Kadek sama Pak Baroji nyusul. Nah di belakang saya ini yang paling ganteng, cool, imut, luar biasa senyumnya. Beliau malah melintang dulu pernah di eksekutif Bu, pernah di satu pintu Bu, makanya jadi dewan cerdas lincah, bisa meningkatkan PAD dari 200 miliar per tahun sekarang hampir 400 miliar, naik 100%. Beliau Bapak Agus Triyono, ya. Dari fraksi PKS, ya Bu ya. Beliau lincah energi karena ya dulu backgroundnya pernah di satu pintu perizinan. Jadi kalau masalah izin insya Allah buat apapun usahanya ke Pak Agus saja Pak Bu. Rabu setiap kelompok cuma turun 1 ton, sekarang udah turun hampir 5 ton, berarti sudah mencukupi. Tapi yang disesalkan para petani singkong, saya minta kepada Bapak Dewan, tolonglah di PT-PT itu potongannya jangan terlalu mencekik masyarakat kecil, terutama petani singkong. Harga 1.300, potongan sekarang sampai 40%, kalau di lapak 45%. Jadi petani itu merasa tersiksa. Hanya itu saja, dengan kerendahan hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, tolong petani singkong diperhatikan. Masalah potongan singkong itu kalau bisa 15% aja, enggak lebih. Enggak ada cek-cekan itu sekarang itu, enggak ada. Dulunya awal-awalnya dari demo-demo itu ada cek kadar air, tapi sekarang udah nggak ada lagi Bu. Main potong, main embat aja, sama rata. Sekian, terima kasih. Aminatun, asli juga kelahiran Sri Kencono. Jadi mohon maaf berkenaan dengan kelompok wanita tani yang ada di Kampung Sri Kencono. Di Kampung Sri Kencono ini sudah terbentuk 5 kelompok wanita tani dan alhamdulillah 5-5-nya sudah berbadan hukum. Kami seringkali meminta bantuan, mungkin karena tidak dikawal, jadi bantuan itu tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tahun kemarin dari Bapak Baroji sudah memberikan dari salah satu kelompok wanita tani yang ada di Kampung Sri Kencono. Hari ini kami mau minta tidak muluk-muluk, walaupun kecil asal terrealisasi. Ibu-ibu KWT ini karena saat ini berkenaan dengan ketahanan pangan, sapi, kambing, dan ayam itu termasuk dari itu, maka kami tidak akan minta sapi, kami juga tidak akan minta kambing, kami minta ayam saja. Berikan 5 kelompok ini ayam Bapak Ibu, tapi benar-benar kalau toh memang kami harus membuat proposal, hari ini kami buat, besok akan kami antar dengan catatan kawal sampai kami dapat. Setuju? Ayam saja, apalagi ayam petelur Bapak udah. Yang kedua, kami juga ibu-ibu ini mohon maaf kepengen tahu bagaimana cara mengusulkan KIP bagi putra-putri kami agar putra-putri kami ini menjadi salah satu calon yang menerima PIP. Bagaimana teknisnya, apa syaratnya, dan tolong kami dikawal juga sampai nanti putra-putri kami yang ada hari ini hadir, paling tidak ini juga mendapatkan PIP. Terima kasih, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, berlahir di Sri Kencono, Pak. Yang terhormat kepada Bapak anggota Dewan, yang saya hormati kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Kampung, dan semua peserta rapat.
mudah-mudahan jaring asmara ini, aspirasi saya dicari dengan asmara menurut kita. Ya Pak Budi. Amin. Yang pertama, BPJS pemerintah yang saya temukan di bawah ini banyak yang berblokir, Pak. Itu tahunya sewaktu dipakai posisi sudah sakit, BPJS tidak aktif. Itu yang pertama. Dan minta solusi bagaimana cara untuk mengaktifkan BPJS pemerintah tersebut. Dan yang kedua, Bapak Kepala Kampung dan Bapak Camat tadi menceritakan bahwa jalan transmigrasi tahun 64 belum disentuh aspal. Itu benar Bapak Ibu. Saya itu anak transmigrasi dan berkebetulan jalan itu di depan rumah saya. Yang pertama, jalan itu sebelah dengan Ternoba Suci, Kecamatan Rupiah. Jalan itu akses ke Buminabung ke Kecamatan Rupiah. Dusun 1 Sri Kencono. Itu pun Pak, paretnya aja tidak ada. Yang di tempat wilayah Nobasuki itu paret itu tidak ada. Nah, yang saya usulkan, minta tolong kepada Bapak anggota Dewan itu segera diparet dan dikasih aspal, Pak. Karena ini usulan bukan dari saya. Dari kakak transmigrasi dulu, kepala keluarga cuma tinggal 2, sudah meninggal dunia dan jalan itu belum disentuh aspal. Dulu itu yang tenar namanya diviralkan Jalan Solo. Tak tahu berapa itu, saya lupa Pak Lurah. Itu pernah diusulkan Jalan Solo. Ya Pak ya. Mungkin ini peserta rapat sangat menyetujui usulan jalan tersebut, Bapak Ibu. Ini yun turun dipun beto aspirasi ini saking masyarakat Sri Kencono, khususipun dusun 1 sebelah diperbarui jalan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nartuti, saya juga dari Ibu-Ibu KWT. Dia Ibu Tuti ya? Eni. Oh Eni. Iya. Mohon izin untuk menyampaikan harapan kami, khususnya untuk KWT Buminabung. Jadi sama seperti Ibu Amin tadi, bahwasanya KWT Buminabung ini selama ini belum pernah dapat program itu dari Bapak Baroji pas waktu tahun 2023. Jadi setelah itu kami tidak pernah dikembalikan lagi dan belum pernah mendapatkan program lagi. Jadi harapan kami KWT ini bisa diperhatikan lagi dan mendapatkan program untuk kedepannya. Terus di sini saya selaku Ketua Wilayah Timur, saya juga kemarin ngobrol sama Ibu Wakil Bupati, bahwasanya saya mengusulkan untuk kegiatan KWT itu di kuliner Pasar Rupiah itu kan memang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kemarin saya mengusulkan untuk kegiatan ibu-ibu KWT, jadi produk-produk yang ada di KWT khususnya Buminabung dan wilayah timur umumnya itu nantinya ada tempat untuk penjualan. Jadi kemarin saya merekrut ibu-ibu KWT yang ada di sini untuk menitipkan barang. Jadi kemarin itu ada ibu-ibu yang menitipkan barang, untuk omset satu harinya itu ibu-ibu yang menitipkan barang itu bisa mencapai 100 sampai 150 ribu per hari. Jadi saya mohon untuk Bapak dan Ibu Dewan serta pemerintahan ini untuk memperhatikan KWT nantinya biar ada kegiatan dan tidak dipandang sebelah mata. Cukup sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi alim murah. Kepada yang terhormat seluruh anggota Dewan
yang hadir keseluruhannya saya banggakan. Tadi sampaikan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang tentu saja tidak akan mengasihi apapun. Oleh sebab itu, karena bisa dikenalkan, mudah-mudahan kecintaan ini akan membawa pemberian kepada kami, Pak. Jadi kami diberi nama oleh orang tua Edi Sutanto, asli putra dari transmigrasi. Apa yang disampaikan oleh terdahulu tadi dari bangunan fisik berkali-kali dari tahun ke tahun, dari rapat APBK dan musyawarah seluruhnya, ini dari pergantian camat siapapun, ini tetap diusulkan jalan kabupaten yang dari ujung lapangan ini sampai ke RP3 ini belum pernah tersentuh, hanya sebagian saja. Panjangnya berapa kilo, Pak? Kira-kira berapa kilo? Oh, 800 meter. Betul. Ini mohon kiranya, walaupun kami mempunyai akses terdepan, itu bukan akses kabupaten, tapi akses provinsi yang diambil alih oleh pusat kemarin. Alhamdulillah. Yang kedua, mengingat tadi sampaikan Bapak Camat, yang kami banggakan juga kampung kami ini merupakan kampung yang mandiri, dan setiap saat pada masyarakat generasi ini selalu mengadakan kegiatan dalam rangka untuk memajukan kampung. Selama ini kami merasakan sendiri diadakan dikala ada pawai budaya, pawai adat, pawai keagamaan di lingkungan Balai Kampung Sri Kencono ini jalannya tidak memungkinkan, sehingga kami berharap jalan lingkar Kampung Sri Kencono yang nanti harapan kami ini juga menjadikan hasil reses anggota-anggota dewan. Kami mohon lingkar Balai Kampung Sri Kencono yang mungkin berkisar nanti disampaikan atau dinego dengan Bapak Kepala Kampung, kami harapkan kami juga dianggarkan. Karena apa? Setiap kegiatan melingkar pawai, melingkari pusat daripada Kampung Sri Kencono adalah alun-alun Kampung Sri Kencono. Itu. Yang ketiga, apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, pustu, Pak. Pustu ini sangat kami butuhkan, karena dulu kita punya. Setelah pemekaran Kampung Sri Kencono baru, kami terputus, sudah gak punya lagi. Hanya punya klinik yang di Kampung Gayatri itu saja. Itu pun milik orang lain dan milik swasta, bukan milik pemerintah. Kami berharap pustu, paling min ya pustu. Kalau kemarin dinegosiasi. Perkenalkan, nama saya Iskandar Wahid, asli putra Sri Kencono, yang calon ulang tahunnya itu dirayakan sedunia karena lahirnya tanggal 1 Suro. Ini di sini yang ingin saya sampaikan, kepada segenap wakil kami yang ada di Dapil 2 adalah para guru ngaji. Tidak perlu digaji seperti ASN, tidak perlu digaji seperti P3K, minimal setara dengan RT saja. Itu yang kami harapkan. Ya, tidak perlu setara dengan ASN ataupun P3K, tapi setara dengan RT saja. Itu kami segenap guru ngaji akan berterima kasih sekali.
Kiranya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum. Tahap 3 masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kebetulan Pak, Ibu, saya sendiri dari fraksi Gerindra dan memang Komisi 3 asalnya dari Gaya Baru Pak, Seputih Surabaya, PB Luru, Kodokor Pak Asia, sing sijine Pak Agus ko Bandar Surabaya, Sumberagum. Jadi ini kelematan terus Pak setiap hari Pak. Jadi di sini ada 2 DPR Pak, enek Pak Baroji, enek Pak Riki. Jadi jalan dari lingkar lapangan gini sampai Solo Pak ya. Wis lewati SD Pak. 800 meter lewat SD Pak. Sampai RB3 ya. 800 meter tuntas saja Pak. Oh, tapi lek sampai SD ini piro Pak? 1 kilo. SD sing nek jembatan iki piro? 1 kilo. Orang ini MP Pak ya. Berarti kalau sampai RB3 sekitar 2 kiloan. Karena di tahun ini ada efisiensi Pak, mudah-mudahan ini masa sidang kita ketiga, proses tahap 3. Kita usulkan, kita sampaikan di paripurna di anggaran murni 2026, karena kita di bulan 9 bulan 10 akan membahas anggaran murni tahun 2026, dan ini kita sampaikan Pak dari tahun 64 ya Pak. Tahun pinter Pak? Sampai sekarang. Tapi kita ini underline nggak Pak? Ada underline-nya. Berarti tinggal peningkatan Pak Camat ya. Tinggal peningkatan Pak. Insya Allah Pak, nanti kami sampaikan aspirasi masyarakat ini ke kepala daerah, karena bupati kepala daerah bersama DPRD itu sejajar. Tapi kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepala daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Nanti setelah reses ini mungkin di minggu depan atau di awal bulan kita paripurnakan hasil reses kita. Kayak tadi masalah BPJS, BPI, dilayak ketemu ahli ini dari Komisi 4, ketuanya juga Bu Mary. Masalah guru ngaji nanti disampaikan juga kalau Bu Mary ini ke Pak Muhaimin. Mende pakai muncul ke sampai ke tingkat dusun untuk guru ngaji ini. Di tahun periode 2014-2019 memang ini terus ya Pak ya, insentifnya waktu itu. Zamannya Pak Bupati, Pak Mustafa waktu itu Pak ya, itu selalu ada. Dan saya juga tahu, dan saya juga selalu membawa aspirasi itu kepada guru ngaji dan kawan Arbor. Makanya Pak, di sini sudah ada 2 Pak DPR Pak. Nek iso Pak, itu dari tahun ke tahun jadinya ganti camat, ganti kepala kampung, nggak tuntas-tuntas dalam ini Pak ya. Sekarang ada Pak Baroji, ada Pak Riki dari Buminabung, camatnya orang asli Buminabung. Mudah-mudahan Pak Camat ini tetap di Buminabung dulu Pak ya, dan kita Pak ya, supaya bisa menyelesaikan ini kita bersama-sama Pak. Jadi DPR itu diganti-ganti Pak. DPR yang terus pilih Pak Baroji, pilih Pak Riki, supaya nyengkuyung bareng-bareng ke ngerampungke jalan ini Pak. Tapi ditambah Pak, aku kok Gaya Baru lewat ini terus, Pak Adi Asen kok Gaya Baru, Pak Agus kok Bandar Surabaya lewat ini terus Pak. Tambah telu nih Pak, tambah kuat Pak. Nah itu Bandar Mataram, di Bandar Mataram, Bekasi Mutar Rupiah, Wong Rupiah sing ngewangi kan. Bandar Mataram pakai suara jadi tambah Pak, tambah telurnya DPR Pak, cepat tuntas, termasuk lingkar lapangan. Ya bagus ya. Jadi pesan nih Pak, DPR udah diganti-ganti Pak. Men iso tuntas kayak gini. Pak, hasil reses yang tahun 2025 iku urung rampung Pak. Dalam ini misalnya kebagian kita usulkan 2 kilo. Seandainya jalan anggaran ini terefisiensi, ya nek 500 meter DC kan nggak apa-apa Pak.
Yang penting enek kegiatan itu terrealisasi kan Pak ya. Mungkin perubahan 2026 tambahnya 500 rampung kan Pak. Nah itu dikerjani 100 meteran dari tahun 64 12 kan Pak, tuntas kan PRB dulu kan. Nah harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, mohon doa restunya kami semua menyampaikan ini, mengusulkan ini supaya cepat realisasi dan akan kita kawal Pak. Kita kawal supaya ini terrealisasi. Karena di tahun ini memang betul ada efisiensi anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2026 situasi dan kondisi keuangan Lampung Tengah dan keuangan nasional akan kembali normal sehingga apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semua terrealisasi. Terus Pak Kepala Kampung, Ada. rencananya gimana Pak? Luas tanahnya berapa Pak? Cukup kalau terus tuh? Cukup Pak ya? Nanti kami usulkan Pak, karena pendidikan dan kesehatan selain pertanian itu memang harus kita kedepankan. Karena ini memang amanah undang-undang Pak. Ini kalau tidak reses ini kan kita nggak tahu Pak Camat, Pak Kepala Kampung. Kalau kita nggak reses ini aspirasi masyarakat kan kita nggak ngerti Pak. Kalau di sini memang membutuhkan bustu dan kalau memang tanahnya sudah ada, karena tanah itu milik kampung ya Pak. Tanahnya milik kampung Pak ya. Karena tanah itu kan harus dihibahkan. Kalau dia memang sudah milik kampung, ya sudah nggak ada kendala lagi kan, dipersiapkan surat menyuratnya nanti kita sampaikan. Karena di bidang kesehatan ini juga amanah undang-undang yang harus kita realisasikan. Pendidikan, kesehatan, sekarang tambahan dengan pertanian dan sosial itu harus kita kedepankan. Mudah-mudahan ini kita bisa realisasikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak enggak kejauhan. Tapi ibu-ibu kalau di sini dibangun puskesmas, setuju nggak? Puskesmas ini pusat kesehatan mas loh. Jangan setuju Bu ya, supaya posyandunya nggak kejauhan, gitu ya. Supaya nggak ke Sri Kencono baru. Mudah-mudahan ini kita sampaikan dan dapat realisasi. Terus jalan lingkar lapangan ini yang dimaksud ini ya, jalan lingkar kampung. Perkiraan berapa kilo Pak? Banyak Pak ya. Tapi kalau realisasinya bertahap mungkin nggak. Jadi peningkatan semua Pak ya. Peningkatannya insya Allah lah dengan adanya itu udah mencakup nanti dari dusun 2 ada, dusun 3 masuk, dusun 3 semua mencakup Pak ya. Iya. Jadi Makanya Pak, kita reses ini diminta ke seluruh kampung mana Pak. Tapi kita titikin di sini supaya ini kita bisa menangkap aspirasi masyarakat dari desa Sri Kencono dan kita harus selalu koordinasi Pak. Nek koordinasi Pak teko ya Pak matur moro dikei Pak. Lah wong sing njaluk kadang enggak dikei lho Pak. Apa sing enggak pernah njaluk? Kan mana Pak? Karena kalau pernah njaluk ini Pak, hasil reses ini selain nanti disampaikan lisan, disampaikan di catatan yang ada, kita paripurnakan Pak dan disampaikan kepada Bupati untuk dilaksanakan, disesuaikan dengan anggarannya. Misalnya kita usulkan 2 kilo bertahap realisasi, karena Lampung Tengah ini Pak terdiri dari 28 kecamatan, 311 kampung dan desa. Luasnya 4.800 km persegi. Jalan kita mencapai 4.000 km Pak. Jalannya lain Pak. Jalan mantap kita itu cuma 2.000. Masih ada 50% sampai 60% jalan kita yang masih rusak. Apalagi jalan yang dewe nang arah Solo iki belas deh. Cuma dikai overlah wae Pak ya. Di semuanya ini bertahun-tahun Pak ya. Harapan kami Pak Kepala Kampung beserta Pak Camat, ingatkan kami lagi Pak, ingatkan terus kami Pak untuk bisa menyampaikan kepada Bupati agar bisa terrealisasi jalan kampung ini. Karena Sri Kencono ini memang gerbang untuk ke wilayah timur.
untuk menyongsong pemekaran termasuk Sri Kencono yang di depan Pak Camat. Jadi harapan kami sebagai akses dari RB 3 ke Sri Kencono. Biar Pak, dalam ngarep PJL Pak Ambil lewat kono Pak. Lewat Tunggu Kuning kan Pak, Bapak sering nih Pak. Ya aku ngerti jalan kui Pak. Saya sering berusaha Pak. Aku ngerti satu jembatan kono sing rusak biar pedot ya kan, dari sekolahan aku ngerti juga Pak. Sering berusuhan Pak. Cuman suaranya nggak jauh begini karena ini Pak Baroji dan Pak Riki. Tapi ke depan aku, Pak Kadek, Pak Agus sudah ada premi juga Pak. Jadi bagus ya. Ojo diganti DPR tambah Pak. Ya, mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Agus dan kawan-kawan yang lain. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dari Pak Huda, Mas Agus ini dulu di perizinan segala macam izin pasti clear. Gue ngapusi Pak, itu tenang. Aku jalur izin nggak boleh. Aku minta izin nggak boleh. Jadi belum bisa beli semua izin beres sama saya. Terus tadi juga disampaikan nggak kenal nggak sayang nggak memberikan sesuatu. Nggak memberikan sesuatu pasti terus Pak. Sing ngekei yang kadang-kadang dibelanjani toh. Yang pertama Pak, ingin kami sampaikan terkait masalah struktur APBD. Jadi Lampung Tengah ini sebenarnya kaya Pak, anggarannya. Kita total anggaran asumsi 2025 ini 2,9 triliun. 2,9 triliun. Tapi kita sama-sama tahu ada perbedaan antara rudal Iran sama Indonesia. Kalau rudal Iran ini ditembak cus tepat sasaran di Israel. Kalau di Indonesia Pak Bu, bansos saja salah sasaran. Betul kan? Nah kita sama-sama tahu, biar yang melaksanakan itu yang menanggung dosanya sendiri. Dan saya yakin di sini melihat dari aspirasi pertanyaan yang disampaikan dari ibu bapak semua, saya yakin kampung sini itu SDM pola pikirnya itu menengah ke atas sudah. Makanya tadi tidak diasumsikan daerah mandiri. Alhamdulillah. Terus saya sedikit garis bawahi ya Pak Bu ya. Calon anggota dewan itu kebanyakan orangnya membohong. Itu calon anggota dewan itu kebanyakan anggota orangnya membohong. Tapi alhamdulillah Bu, yang duduk di depan ini bukan calon lagi Bu. Di sini udah anggota dewan. Nek aku sih parah nih ngomongin, sesuk rasa dipilih meneh. Tapi kalau bisa Pak Bu, karena di transisi saya di pemerintah daerah tadi Pak udah menyampaikan di eksekutif itu 10 tahun. Tapi belum cukup untuk belajar. Saya satu periode kemarin bisa dibilang orangnya idealis Pak Bu. Salah mesti tak terabas. Tapi untuk orang politik itu salah atau benar? Salah Pak. Kenapa? Karena pada saat pileg, apa yang sudah kami turunkan, jalan, jembatan, itu nggak dinilai kalau nggak ada Pak Soekarno Hatta. Benar nggak? Aspirasi itu yang kita kawal itu nggak akan bernilai di masyarakat kalau nggak ada Pak Soekarno Hatta. Tahu Pak Soekarno Hatta? Yang warna merah itu. Ya, jadi harapan kami karena anggota dewan ini transisi kerjanya nggak ujuk-ujuk nih, jadi langsung pintar, gas gagah itu boten, butuh transisi belajar. Jadi kalau seandainya anggota dewan itu masih ngawaki kita, masih ngawaki bapak ibu, itu bagus. Karena terkadang ada anggota dewan yang sombongnya minta ampun, lah gua kan beli suara lu. Nah, itu nggak usah lagi. Jadi itu dari 2,9 triliun itu 52% sudah habis untuk belanja pegawai. Ini nanti runtutannya ke guru ngaji Pak.
52% sudah habis untuk pegawai, 20% untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan, 10% untuk DD dan ADD. Kebagian berapa untuk infrastruktur? Nah, kalau Bapak Ibu berasumsikan tadi, saya sedikitnya agak ngeri Ibu. Tadi dari KWT tadi Ibu siapa? Bu Siti ya? Siti apa Bu tadi ya? Karena teman-teman ini nggak nangkap kalimatnya. Karena tadi Ibu menyampaikan hari ini, nah dipalak, hari ini kita dipalak, hari ini harus ada yang turun ke KWT. Benar nggak Bu? Nah, Bumi Nabu lah, siapa ini Bumi Nabu? Jadi bahasa Ibu tadi hari ini, tapi tadi sudah dijawab Bu, walaupun nggak hari ini realisasinya ya. Tapi harapan kami ini Bu, saya pelaku politik, saya anggota dewan. Kalau seandainya ada konstituen saya yang komitmen dari tahun ke tahun kok ke Mas Agus, pasti anggota dewannya ngurusin. Ini anonim aja ya Pak Bu ya, perumpamaan aja. Nah di sini ada Pak Baroji, ada Pak Riki. Jangan sungkan-sungkan Bu. Kami ini paling seneng kalau didatangin konstituen. Yang kami paling gak senang itu didatangin satu hal aja, rantang Pak Bu. Itu kami gak senang Pak Bu. Kadang bangunan musim ini bisa 4 kali rantang gitu. Jadi terkait masalah belanja pegawai dan lain-lain, APBD kita ini sangat kekurangan. Belum lagi kita ada piutang janji terhadap kesejahteraan P3K. Itu masih 2.000 lebih kita belum angkat. Nah ini konyolnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan kalian angkat nanti gaji dari kami. Begitu diangkat gajinya harus turunkan dari pusat, harus dibayar oleh KPB. Nah ini sempat kecil kemarin pemerintah daerah. Terus terakhir sebelum ke guru ngaji, RT Pak Bu. Ada yang RT? Sabar ya. Karena itu tadi untuk RT aja, karena memang sebenarnya ada regulasi yang memang tidak bisa akomodir RT, bukan tidak mau ya. Ada ketentuan yang dari pemerintah pusat, sebenarnya pemerintah daerah tidak boleh memberikan insentif terhadap RT. Itu yang menjadi ganjalan kemarin. Kemarin itu insya Allah clear di bulan 6, walaupun nilainya turun. Begitu juga untuk aparatur kampung ya Pak ya, turun. Nah, artinya kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang 2,9 triliun itu, fungsi untuk urusan di luar urusan wajib itu sangat lemah. Urusan lemah. Nah sekarang berbicara di guru ngaji. Nyuwun sewu Pak Bu. Guru ngaji memang kalau dapat anggaran itu atas dasar aspirasi, dengan dasar kemampuan keuangan daerah. Ya, kalau saya pastikan tahun ini kayaknya nggak mungkin. Saya nggak ngomong ada menjanjikan atau enggak. Saya tadi ngomong apa adanya. Karena dari dulu saya dilatih nggak benar terabas, daripada janjiin ada guru ngaji loh didongake jungkel gitu. Ya, kemungkinan berat untuk tahun ini. Tapi paling enggak, khususnya Bapak Kepala Kampung bisa mengedukasi masyarakat. Maksud 1 bulan 5.000 ramah, nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak mungkin guru-guru ngaji, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita mau ngomong ke murid ataupun paling murid. Mungkin butuh dorongan itu Pak Kepala Kampung. Nah saya ngomong apa adanya, berat untuk kesana. Apalagi program sekarang, Bupati ini basicnya kan adalah tenaga kesehatan. Kesehatan kita di Lampung Tengah ini bermasalah atau tidak? Bermasalah, banyak masalahnya. Nah itu tugas prioritas beliau. Yang kedua adalah infrastruktur yang kedua. Tapi ada urusan wajib di luar hal itu. Mumet ya Pak Bu? Mumet gak? Gak usah mumet, biar kami aja yang mumet. Nah kalau beliau tadi nyuruh saya Ibu, mau disumpahi ya. Ireng kecil hitam apa lagi? Nah, kami nggak berkaca di situ.
Selagi beliau sudah mendapatkan amanah, mendapatkan esa bahwa beliau adalah anggota DPRD, inilah wakil Bapak Ibu semua. Dan kalau masalah urusan KPT, di sini ada 10 anggota dewan. Yang 7 dewan itu kalah dengan aksesnya beliau, tapi tidak termasuk saya. Saya bisa kalah di usulannya rokok kantor pribadi. Jangan kan? Itu poinnya ke sana Bapak Ibu. Karena ini saya anggap penting. Kenapa? Karena setiap reses mesti muncul itu. Dan selama ini banyak teman-teman itu menyampaikan aspirasi yang kemungkinan APBD-nya nggak sanggup. Jadi saya ngomong pahitnya untuk guru ngaji tahun ini kayaknya berat Pak. Berat. Kecuali emang ada gelegarnya pengalihan ya. Misal bansos hibah untuk tempat ibadah dialihkan untuk tunjangan guru ngaji, masih memungkinkan. Tapi itu potensinya sangat kecil untuk pengalihan itu. Terus yang terakhir tadi menyampaikan terkait masalah harga singkong. Jadi gini Pak, saya di Komisi 2 DPRD membidangi perdagangan perindustrian, termasuk PAD juga. Itu pasar bebas, kami tidak bisa intervensi. Semakin pemerintah daerah intervensi, goalnya akan semakin menyusahkan para petani. Kita pengalaman dari kemarin, menuntut kenaikan pabrik cut stop dulu sementara, yang pelindungan siapa? Para petani kita. Jadi kalau yang namanya pasar bebas itu benar, kecuali pemerintah daerah di situ melaksanakan yang namanya subsidi, kita bisa intervensi. Tapi kalau nggak ada intervensi akan berat. Tapi bukan tanpa upaya apa? Pada saat itu naik, saya diutus ketua DPRD untuk duduk bareng antara kelompok perwakilan dari petani, kelompok pabrik, bupati dan puspika pada saat itu. Dan di situ disepakati, dan saya tarik kesimpulan, kesepakatan sekarang itu lebih parah daripada kesepakatan dulu. Karena kesepakatan dulu itu harga Rp900 tanpa potongan. Sekarang 1.350 potongan 40%. Coba per kilonya berapa yang diterima petani? Rp840. Besar angka, tapi nggak lihat resiko feedbacknya. Jadi kami nggak bisa intervensi di situ, tapi tetap memberikan masukan. Dan salah satu juga ini yang mungkin tadi juga saya sampaikan. Waktu itu kami ditanya sama Pak Bupati, DPRD Komisi 2 membidangi keuangan terutama masalah PAD. Posisinya PAD kita ini masih jauh daripada penerimaan. PAD kita baru di angka 340-an miliar. Tahun 2025 ini ada kenaikan sekitar 80 miliar. Nah, salah satu objeknya adalah PBB. PBB selama ini bermasalah atau tidak? Sepengetahuan Bapak sama Ibu, bermasalah apa tidak? Bermasalah. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada keterangan belum lunas. Nah, kemarin saya perwakilan dari DPRD komunikasi dengan Kasipidum, Kasipidsus dan Kasintel Kejari Lampung Tengah. Ngebahas ini. Jadi izin Pak Kepala Kampung, kalau ada piutang cepat dilunasi. Kalau Bapak dia utang. Tapi kalau Kepala Kampung yang sebelumnya dialih. Karena itu mesti kangkut, nggak bayar mesti kangkut. Itu saya pastikan. Nggak bayar mesti kangkut. Masalahnya kenapa? Ini kewajiban warga yang belum dilaksanakan. Saya tidak tahu ya Binabung ini seperti apa, karena kemarin presentasi ke kami itu data global. 2024 itu potensi ada sekitar 3-5 miliar utang dari kampung masalah PBB. Problemnya apa? Saya tidak bisa menyalahkan kepala kampung, karena di situ ada kolektor, ada kecamatan. Dan yang jadi masalah PBB itu adalah gelondongan. Jadi kalau saat ini tadi ada kendala di Buminabung Timur buat balik nama sertifikat. Misal dia sudah bayar PBB, ada kemungkinan juga di historis pembayaran PBB dia belum lunas karena setoran gelondongan. Gitu. Nah terus misal Pak, sekarang PBB terendah satu SPPT PBB itu kan 25.000 ya Pak. 25.000
25.000. Misal nih Pak, sembari kami juga survei ke lapangan. Misal ada kenaikan 5 sampai 10.000, keberatan nggak Pak? Ya, setahun tuh Pak. Hah? Karena gini Pak, kalau seandainya tidak ada kenaikan dalam tarif retribusi, PAD kita juga tidak akan naik. Dan sekarang support untuk mensukseskan program Bupati Infrastruktur dan Kesehatan hanya dari unsur pendapatan daerah, salah satunya BPD. Bapak rokok sebungkus pirang dino Pak? Sehari ya? Ibu-ibunya tidak perlu masak 5.000 sampai 10.000. Siap ya Pak Bu ya? Enggak banyak-banyak Pak, 5.000 sampai 10.000 aja. Walaupun ini program ini masih kami tentang ya, karena kami belum melaksanakan audiens ke bawah. Ini salah satunya. Gitu. Jadi nanti kalau tahun depan ada kenaikan, ya ini udah ada sounding dari saya Pak ya. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan keberatan, itu hak Bapak Ibu semua. Boleh. Tapi rencanakan bersama. Uslu yang dibanggakan Badan Negara siapa? Pak Didi ada Badan Negara? Enggak. Bu Mary? Enggak. Okta? Ya? Enggak. Ibu enggak? Enggak ya? Tapi nanti bisa diskusi dari komisi. Gini, masalahnya harus berbicaranya komisi 2. Maaf salah. Dapil 2. Terkait masalah jalan, kalau di situ belum ada parit, saya pastikan belum ada. Siapa cepat dapat gabus. Ya, untuk BPJS. BPJS tadi yang BPJS PBI banyak sekali yang non aktif sekarang, ya. Enten kronologinya, ya Pak, ya. Jadi untuk BPJS karena semua sekarang APBN kita juga semuanya diefisiensi kali Bapak Presiden, ya, otomatis anggaran untuk dinas kesehatan yang dari pusat dan kementerian, ya Pak, ya, otomatis juga efisiensi. Efisiensinya itu berdampak dengan kota BPJS yang tadinya BPJS seandainya dikasih 2 triliun, 1 triliun karena diefisiensi jadi dikurangi ke 500 miliar lagi seadanya, okay? Jadi otomatis kita Lampung Tengah khususnya di tahun 2025 kita mendapatkan penghapusan kota dari APBN, okay? APBN itu dari pusat, okay? Kita kan mendapatkan kota 160.000 PBI dari pusat, okay? Kita mendapatkan pengurangan 25.000 Bapak. Malah kemarin nambah 2.000 lagi, jadi 27.000 untuk pengurangan kota dari APBN. Begitu juga efisiensi di provinsi Bapak. Di provinsi otomatis dinas kesehatan juga diefisiensi. Di efisiensi kita mendapatkan pengurangan kota 13.000. Malah ada tambahan 2.000 jadi 15.000 untuk tahun 2025. Kenapa kok efisiensi dengan pengertos derek tinggi nomor tinggi ketahanan pangan, dengan program terbarunya Bapak Prabowo adalah ketahanan pangan untuk MBG, untuk anak-anak, untuk makanan bergizi anak-anak, untuk anak-anak sekolah kita dan lain sebagainya, ya Pak. Udah pasti semuanya untuk masyarakat tentunya begitu. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, walaupun kita ada pengurangan kota dari APBN dari provinsi, tapi alhamdulillah di akhir tahun 2024 dan awal 2025 ini jenengan sing padha ngerokok kuwi kabeh ini ikut andil di dalam penambahan kota BPJS PBI kita. Karena di tahun 2025 ini pajak dari rokok itu langsung sekarang masuk ke BPJS. Kalau dulu ditampung dulu di provinsi Bapak, terus gue ya sak karpe dikai piro-piro ngoten. Kalau sekarang mboten.
langsung dimasuk jatah untuk BPJS kita ada 38% dari pajak rokok Lampung Tengah itu langsung masuk ke BPJS. Makanya di awal 2025 kemarin kita ada bisa penambahan kota untuk APBD kita yaitu 31.000. Tapi kenapa nggak otomatis yang kemarin non aktif langsung diaktifkan aja Bu Mer? Jadi kan penak iki lan dadak mati BPJS nggih ngoten. Karepe jenengan ngoten nggih? Oh, tidak bisa nggih. Iya. Jadi semuanya karena ini harus ada payung hukum, terutama ngoten nggih. Jadi kita masih membahas payung hukumnya, tapi kemarin kita desak agar segera duit niku langsung dibelanjanya langsung dipotong tinggi bayar BPJS. Duitnya pun enten tapi uangnya jarang enten sing ngajeng tinggi sing dibayari ning BPJS itu. Makanya kemarin kita langsung minta kepada Dinas Kesehatan, kepada Dinas Sosial untuk langsung verifikasi data ke Bapak Kepala Kampung. Udah ada kemarin April ya, harusnya sudah ada karena kami sudah perintahkan untuk segera di April kemarin kita sudah minta verifikasi data dan validasi data, tentunya di pemutahiran ya Pak ya. Jadi kalau memang orang yang kemarin itu sudah kaya raya terus dia mendapatkan manfaat dari BPJS PBI, dia belum minta, kami minta itu jadi gaji yang memang benar-benar membutuhkan. Cocok betul? Cocok, okay. Jadi begitu. Makanya di April Mei seharusnya kita kemarin laporan dari Dinas Kesehatan di bulan April Mei berada rokok. Okay. Yang kedua tadi gaji guru ngaji ya, guru ngaji. Nah guru ngaji Bapak lagi-lagi efisiensi ya Pak ya, lagi-lagi efisiensi. Jadi sebenarnya kita sudah upload untuk guru ngaji dan SIP ya, itu ternyata diefisiensi. Tapi kami karena ini kebetulan reses kemarin kami ada di mana tuh? Bumi Lampung Timur ya, Bumi Lampung Utara juga ada yang minta guru ngaji. Jadi insya Allah kami akan berjuang di perubahan untuk diplotkan untuk intensif guru ngaji ya Pak ya. Tapi Bapak sebenarnya tetap setiap tahun itu ada intensif guru ngaji yang dari Depak. Okay. Kalau dari APBD tadi insya Allah nanti kita akan usulkan nih Pak ya. Tapi kalau untuk dari Depak itu kan dari Kementerian Agama itu selalu ada Bapak. Koneknya langsung ke KUA Bapak Ibu semuanya. Harusnya di bulan Juli besok ini sudah cair 1,5 juta. Tapi pastinya itu bergantian, ya betul? Karena kan nggak banyak, gitu. Tapi kalau dari APBD biasanya karena kita suka uploadin banyak kayak tahun kapan ya Mas? Waktu itu ya kita pernah uploadin hampir 9.000 guru ngaji ya, dan itu luar biasa. Kita bisa membawa banyak guru ngaji hampir di setiap kampung guru ngaji kita dapat semuanya 1 juta waktu itu ya, 1 juta lumayan 9 miliar waktu itu. Nah insya Allah di tahun di perubahan atau di tahun 2026 besok kita akan PDKT dengan Bapak Bupati ya agar itu dari jenengan usulan dari jenengan bisa kita realisasi. Oke Pak ya? Oke. Kami sangat concern Pak untuk guru ngaji. Apalagi tadi yang sama yang untuk di mitra kerja Komisi 4 ya. Yang lain jalan ya Pak ya. Kalau yang jalan itu insya Allah di sini ada masternya Pak. Jadi selesai semuanya diaktifkan. Syaratnya ada lagi Bapak. Jadi banyak keluhan juga dari situ. Kami mengebut untuk pengaktifan dari PPI. Tapi saya minta syarat juga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk apa? Untuk benar-benar memberi himbauan kepada puskesmas, kepada klinik, kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Camat, agar orang yang benar-benar membutuhkan itu segera diberikan koneksi mendapatkan BPJS PBI ini. Dan satu lagi diharapkan dihimbau dengan tegas pokoknya
untuk vaskes harus dari puskesmas. Oke? Jadi vaskes pertama harus puskesmas. Itu mentang-mentang yang akeh klinik yang bekerja sama dengan BPJS terus alah bumel sebelah lo kayak dokter lu ayu-ayu ya aku pilih kono mboten parang nggih? Nggih Pak nggih? Iya, karena puskesmas itu muka kita Bapak. Nggih mboten? Pelayanan kesehatan yang utama, garda terdepan itu puskesmas. Jadi ayo rame-rame jenengan semuanya yang punya BPJS kayak yang mau kagak kayak semuanya harus ke puskesmas. Nanti kalau ada puskesmas yang nakal atau puskesmas yang berangkatnya kesiangan, bukanya atau pelayanannya kurang bagus, jenengan ajukan Pak. Nggih? Ajukan ke DPR ini. Nggih? Karena mereka itu berkewajiban, wajib hukum mereka itu melayani jenengan sekalian dengan senyum yang manis. Nih Pak ya? Itu untuk BPJS. Ya, insya Allah nanti mungkin Bapak Lurah kan bisa. Tadi sudah selesai, tadi juga sudah ada usulan yang ditulis Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah nanti akan dirangkum. Insya Allah nanti kami akan memilih prioritas yang mana yang harus kami dorong dan terrealisasi. Oke, Bapak Ibu semuanya, matur sembah nuwun. Kurang lebih kula le apa iki jenenge? Matur kula nyuwun pangapunten. Oke. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.